Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat sekalian, hari ini adalah merupakan bagian praobservasi yang merupakan bagian dari tugas dari aksi nyata modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Dan alhamdulillah saya Ardian Syahparamita sebagai CGP Angkatan 11 Kota Bogor ditemani oleh Umi Irna Erliana yang dalam hal ini nanti insya Allah yang akan diobservasi dalam pembelajaran nanti. Baik, langsung saja bagaimana keadaan Umi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Umi, pertemuan hari ini tidak lain adalah bagian praobservasi, yaitu dalam kaitannya untuk mempersiapkan agar nanti di dalam pembelajaran Umi jauh lebih siap. Ya, jadi akan ada beberapa pertanyaan. Boleh izin untuk dibacakan? Ya. Baik, yang pertama ingin menanyakan terkait tujuan pembelajaran dari yang sudah disiapkan dalam pembelajaran nanti. Apa ini nanti? Jadi tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang akan dilakukan, yang pertama ini melalui tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab pencemaran air dengan benar. Yang kedua, melalui literasi bahan ajar dan sumber bacaan yang relevan, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air secara tepat. Lalu melalui kegiatan diskusi literasi sumber bacaan, peserta didik dapat merancang upaya pencegahan pencemaran air dengan tepat. Oh, jadi materi yang akan disampaikan nanti tentang pencemaran air. Nah, kira-kira dalam kaitannya materi ini, area pengembangan yang akan disampaikan kepada anak-anak apa ini? Yang pertama untuk aspek pengetahuan, ya. Itu murid mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran air, lalu menganalisis sumber dan dampak dari pencemaran air. Dari aspek keterampilan, murid dapat merancang upaya untuk pencegahan pencemaran air dengan tepat. Lalu untuk kemampuan dari diferensiasi pembelajaran, di sini diharapkan peserta didik mampu melakukan kegiatan belajar mandiri, lalu pemecahan masalah, keterampilan beradaptasi, berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan berkolaborasi. Artinya dari 3 aspek ya, akan baik itu dari pengetahuannya, keterampilan maupun dan dari sikapnya. Nah, kemudian ini selanjutnya strategi pembelajaran apa nanti yang akan disampaikan nanti dalam pembelajaran? Ya, untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan PJBL, Project Based Learning, dengan metode pembelajaran diskusi, presentasi, lalu ada tanya jawab. Media yang akan saya gunakan yaitu Canva, lalu ada video menggunakan YouTube, lalu ada Google Classroom, ada quizzes juga. Nah, selanjutnya Mi, ini terkait dari penilaian nih, dari evaluasi pembelajaran nanti akan menggunakan apa nanti? Untuk penilaian aspek kognitif, ini saya ada pretest dan post-test, itu soalnya sama, sebanyak 5 soal. Lalu ada soal HOTS di situ sebanyak 2 soal. Soal HOTS-nya. Lalu untuk penilaian sikap dan keterampilan di sini menggunakan rubrik observasi. Oh ya, rubrik observasi. Oke. Nah, terakhir nih Mi, ini rencana untuk sasaran kelasnya di kelas berapa nih? Sasarannya adalah di kelas 7. Oh, kelas 7 ya. Kelas 7G. 7G. Di kelas 7G. Kemudian waktu pelaksanaannya? Tanggal 4 bulan 11. Oh, berarti Senin depan ya. Oh ya. Oke. Baik Umi, itu mungkin bagian dari pertemuan kita hari ini di bagian praobservasi. Artinya ini adalah untuk memberikan apa istilahnya kesiapan. Mudah-mudahan nanti ketika proses pembelajaran, ketika observasi nanti jauh lebih siap lagi dan insya Allah nanti pembelajaran bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Amin. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu pada observasi kelas di hari Senin nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan, Hanum. Staidu ikra'u doa. Bismillah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqqi min masyaihim. Silahkan kalian isi daftar hadirnya ada di Google Classroom masing-masing. Udah? Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Kansa ya? Kansa sedang dirawat. Insya Allah hari ini operasi usus buntu. Kita doakan semoga sehat afiat kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Pencemaran ya? Tentang pencemaran. Ada yang masih ingat apa itu pencemaran? Iya, Iwa. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan lingkungan. Iya. Masuk atau dimasukkannya bisa makhluk hidup, zat, energi ke dalam suatu lingkungan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi dari lingkungan. Apa itu polutan? Ada yang masih ingat polutan apa? Polutan. Ya, yuk. Polutan adalah zat yang menyebabkan pencemaran. Iya, polutan adalah zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Masya Allah. Terima kasih Ayu dan Ila. Nah, kita lihat video berikut. Kira-kira yang kalian lihat dari video ini apa? Sungainya jernih, apalagi? Bersih, apalagi? Sejuk. Iya. Kita bandingkan dengan video berikut. Oh, limbah ini seperti ini kan kadang video nanti water itu pagi yang diperbatasan kasih ini kami kata video sudah sepekan warna air aliran sungai Cilengsi berubah menjadi hitam pekat. Warna ini terjadi akibat ini. Apa yang terjadi pada sungai ini? Warna airnya jadi hitam pekat. Apalagi? Ada busa-busa. Ada busanya. Apalagi? Kira-kira apa lagi? Hah? Mungkin menghasilkan bau yang tidak. Iya, ada bau yang tidak sedap. Nah, dari sungai ini kita lihat ada pencemaran air. Ya, pencemaran air yang terjadi pada sungai. Pada surat Al-A'raf ayat 56 dikatakan bahwa dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam surat Al-A'raf ini kita sudah diajarkan, kita diingatkan untuk menjaga lingkungan, tidak berbuat kerusakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi penyebab pencemaran air dengan benar. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran air secara tepat. Yang ketiga, merancang upaya pencegahan pencemaran air. Nanti kita buat kelompok, masing-masing kelompok bekerja di kelompoknya. Oke, sebelumnya kita melakukan pre-test. Silakan dibuka GC-nya.
Sudah? Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai semuanya. Tadi Umi sudah menyampaikan ya, kita akan belajar di dalam kelompok. Sebelumnya Umi punya permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nanti kalian selesaikan masalah tersebut di dalam kelompoknya, silakan didiskusikan. Yuk kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di kota Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Perairan yang tercemar, tadi ciri-cirinya apa? 1. Iya, berubah warna, bisa jadi keruh atau warnanya berubah menjadi hitam. Nah, sekarang Umi punya permasalahan. Kita lihat. Ini adalah permasalahan yang terjadi di Jawa Timur. Tadi dari video ini, gimana kualitas airnya? Warga itu dia harus mengebor sumur lebih dalam untuk mendapatkan air yang bersih. Nah ternyata di dekat kita, di sebelah nih, di Cibalagung, tahu Cibalagung sebelah, itu juga ada pabrik tahu. Dan permasalahannya sama. Lihat. Permasalahan apa yang terdapat pada video tersebut? Apa dampak yang akan ditimbulkan jika permasalahan itu terus terjadi? Nah, di sebelah ini ada pabrik tahu yang air limbahnya itu langsung dialirkan ke sungai. Kira-kira masalah yang akan timbul apa? Dari, ya. Ayo Bunga, apa? Video yang ada di dalam tersebut adalah pembuangan limbah tahu langsung ke sungai dan membuat sungai pun tercemar. Iya. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi? Ya. Karena limbah yang dibuang adalah limbah organik yang berasal dari kedelai, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah bau busuk dan air menjadi keruh. Sekarang Umi sudah membagikan LKPD. Ada di Google Classroom kalian, ada juga yang sudah Umi bagikan per kelompok. Oke? Ada? Silakan dibuka Google Classroom-nya. Di sini kalian coba diskusikan permasalahan apa yang terjadi, dampaknya apa yang terjadi, dan kira-kira solusi apa yang bisa kalian berikan. Silakan lihat artikel lengkapnya pada barcode, boleh di-scan. Lalu ada jurnal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Itu juga sudah Umi siapkan barcode-nya, silakan kalian baca. Nah, diskusikan rencana proyek yang akan kalian buat. Ya, kira-kira untuk mengatasi limbah cair dari pabrik tahu ini harus diapakan? Silakan rencanakan proyeknya. Lalu nanti rencanakan analisis hasilnya. Nanti setelah itu silakan melakukan presentasi. Umi beri waktu berapa menit? 20 menit cukup? Cukup? Silakan. Oke. Nanti laporan rencana proyeknya boleh dibuat Canva ya. Silakan dibuat Canva. Ayo, boleh maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Rencana proyek pupuk organik limbah tahu cair. Permasalahan yang terjadi, limbah cair industri tahu akan berpengaruh terhadap air jika dibuang secara langsung tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Dampak yang akan ditimbulkan jika permasalahan ini terus terjadi
Limbah cair industri tahu yang dibuang langsung ke sungai akan menurunkan kualitas air dan menyebabkan permasalahan kehidupan biota akuatik. Solusi yang diambil, limbah cair tahu dari hasil analisis ternyata mengandung zat-zat karbohidrat, protein, lemak, dan mengandung unsur hara yaitu N, P, K, Ca, Mg, dan Fe. Jika dilihat kandungan unsur hara dalam limbah tahu ini, maka berpotensi untuk dikembangkan sebagai pupuk cair. Sebab hingga saat ini limbah cair tahu ini belum layak dimanfaatkan. Langkah kerjanya yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, menyiapkan gula merah sebanyak 10 gram, menyiapkan air 10 ml, larutkan 10 ml Aquades dengan 10 gram gula merah, menyiapkan E4 sebanyak 2 ml, menyiapkan limbah tahu cair sebanyak 300 ml, dan campurkan semua bahan, tunggu fermentasi selama 7 hari. Dan pada tanggal 13 kita membuat pupuk dan mengambil data serta melakukan pengujian. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi hasil diskusi kami mengenai pupuk organik cair. Permasalahan yang terjadi adalah industri tahu menghasilkan limbah organik yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pada proses pencucian kedelai, perebusan, penyaringan, dan pembentukan itu akan menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemarkan air dan lingkungannya jika tidak diolah. Apa sih solusi yang kami ambil? Menurut penelitian Mulyaningsih bahwa limbah cair tahu memiliki kandungan hara N, total P dan K dan dengan N total sebesar 724 ppm, P sebesar 20 ppm, K sebesar 80 ppm. Merujuk pada hal tersebut, limbah cair tahu dapat dimanfaatkan dengan cara didaur ulang menjadi pupuk organik cair. Senyawa organik yang ada di dalamnya bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Rencana proyek pupuk organik cair, alat yang digunakan, gelas ukur, gelas kimia, pipet tetes, neraca, dan spatula. Bahan yang digunakan, limbah tahu cair, M4, gula merah, Aquades, dan cangkang telur. Mengambil limbah tahu cair oleh Akila dan Ayu. Menyiapkan peminjaman laboratorium IPA dan alat dan bahan oleh Kirai dan Bunga. Membeli EM4 oleh Rana dan Saskia. Pembuatan pupuk organik cair oleh seluruh anggota. Melaksanakan analisis hasil oleh seluruh anggota. Uji coba penanaman oleh seluruh anggota. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kalau tadi dari 2 kelompok yang sudah presentasi, penjadwalan proyeknya itu dilakukan mulai besok berarti ya? Tanggal 11 ya? Dari mulai pengambilan limbah, lalu apa lagi? Peminjaman lab IPA dan peminjaman alat, lalu pembelian E4. Kelompok yang lain sama yang belum presentasi, dimulai kapan? Sama hari Senin? Oke. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil, pencemaran air yang terjadi ini karena apa biasanya? Yang pertama karena limbah pabrik, apalagi? Karena limbah rumah tangga. Nah, pencegahannya, kalau limbah industri itu harus diapakan tadi? Daur ulang bisa. Lalu membuat instalasi pengolahan air limbah. Sekarang kita melakukan post test. Sudah siap? Silakan dibuka DC-nya. Mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat juaranya, juara pertama, juara ketiga Quinsa, juara kedua Alicia, juara pertama Mehar. Tepuk tangan.
Mehal, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Dapat 2 kali kuinsa. Iya, Mehal 2 kali. Alicia, yes, mantap. Menyenangkan? Bisa mengerti pembelajaran hari ini? Bisa. Untuk pembelajaran berikutnya, berarti Umi akan membahas tentang pencemaran udara. Oke? Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Hanum. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas sholihin. Umi mau mengingatkan lagi pembelajaran sebelumnya. Tentang apa pembelajaran sebelumnya? Tentang pencemaran pada air. Masih ada yang ingat? Ya, Dinda? Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah industri dan limbah rumah tangga. Iya. Pengolahan limbah, gimana pengolahan limbah? Pengolahan limbah kemarin? Membuat IPAL, benar, membuat IPAL. Apa itu IPAL? Instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah. Umi punya video tentang IPAL, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Nah, ini adalah salah satu sistem pengolahan air limbah domestik. Jadi ini sudah ada di rumah-rumah, ya. Sekarang kita akan meneruskan pembelajaran sebelumnya tentang limbah taruh. Nah, ternyata di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 205 dikatakan bahwa apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Berarti dari ayat ini kita harus bagaimana? Untuk apa? Akila? Untuk menjaga lingkungan. Apalagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Memetik bunga sembarangan. Iya, tidak merusak tanaman sembarangan. Benar sekali. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melakukan proyek pemanfaatan limbah. Ini sudah kalian lakukan ya. Lalu yang kedua menganalisis kandungan pupuk cair limbah dari tahu. Yuk, sebelumnya kita lakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Umi sudah menyiapkan G-form-nya untuk pretest. Silakan diisi, waktunya 3 menit. Sekarang, siapa yang sudah siap untuk presentasi hasil proyeknya? Kelompok 2 siap? Boleh? Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi hasil diskusi kami, yaitu proyek pupuk organik cair
upaya mengatasi pembuangan limbah tahu cair dari pabrik tahu Cibalagung, Bogor. Inovasi produk yang sudah dilakukan adalah membuat pupuk organik cair dari limbah tahu cair, memanfaatkan cangkang telur sebagai sumber kalsium, menanam dengan teknik hidroponik. Alat dan bahannya. Alat yang digunakan adalah gelas ukur, gelas kimia, pipet tetes, neraca, dan spatula. Bahan yang digunakannya yaitu limbah tahu cair EM4, gula merah, aquades, dan cangkang telur. Ini pelaksanaan proyek kamu. Analisis datanya, sampelnya adalah limbah tahu cair, pupuk organik limbah tahu. pH-nya 3, 4, dan 4, TDS-nya 1000, terus 6320, dan 9910. Tindak lanjut, uji produk diberikan kepada tanaman kakung dengan hidroponik. Kegiatannya adalah pembagian kerja, ada Ayu, Kila, Kirei, Bunga, Rana, Saskia, pembuatan pupuk organik cair seluruh anggota, melakukan analisis hasil seluruh anggota, uji coba penanaman seluruh anggota. Tanggal pelaksanaannya yaitu yang pertama tanggal 11, yang kedua tanggal 11, yang ketiga tanggal 11, yang keempat tanggal 13, yang kelima tanggal 18, yang keenam tanggal 20. Kesulitan yang kami hadapi karena jadwal di sekolah pulang sore, pada saat kami mengambil limbah di pabrik sulit dilakukan karena limbahnya bisa diambil pagi hari. Jadi, kami meminta tolong pada Bapak di sana untuk menyisakan limbah untuk kami. Kesimpulannya adalah kandungan limbah tahu cair menurut penelitian Multianingsi et al. 2013 bahwa limbah cair tahu memiliki kandungan hara N total P dan K dengan N total sebesar 724 ppm, P sebesar 20 ppm, K sebesar 80 ppm. Kandungan pupuk organik cair dari limbah tahu cair itu kandungan pupuk organik cair dari limbah tahu cair yaitu pH pupuk 4, TDS 9910 ppm. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, nilai kandungan zat terlarut pada pupuk organik limbah tahu cair memiliki lebih tinggi dari pupuk cair. Perasaan kami setelah melakukan proyek ini adalah senang, menarik saat melakukan hal baru, dan luar biasa dapat memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Hanum. Berapa banyak penggunaan pupuk organik limbah tahu pada penanaman? Yang kami gunakan itu limbah tahu cair menggunakan 50 ml, lalu kami campur dengan 3 liter air, lalu kita juga mengukur kembali TDS sebanyak 1000 karena untuk tanaman kakung kita menggunakan 1000 ppm. Jadi menggunakan kurang lebih 50 ml pupuk organik cair dari limbah tahu, selanjutnya dicampurkan dengan air. Setelah dicampurkan dengan air, dihitung kembali nilai TDS-nya yang disesuaikan dengan tanaman kangkung. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Nadine. Mengapa
Pupuk organik limbah tahu cair yang dicampur dengan cangkang telur, kandungan zat terlarutnya lebih tinggi. TDS atau total dissolved solid dipengaruhi oleh kandungan mineral oleh air karena cangkang telur memiliki kalsium yang tinggi sehingga meningkatkan nilai TDS. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk penutup, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya. Limbah tahu cair termasuk limbah organik yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Iya, limbah tahu cair ini termasuk limbah yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Ada lagi? Iya, Winsa, silakan. Nah, limbah tahu cair ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang bagus yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga limbah tahu cair bagus banget buat tanaman untuk dibuat pupuk biar tanamannya lebih subur. Iya, jadi kandungan dari limbah ini bagus sih, ada nitrogennya, ada fosfornya. Nah, ini adalah mineral yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga dapat dijadikan pupuk sehingga nanti tanaman akan tumbuh menjadi lebih subur. Sekarang kita melakukan post test. Sudah siap? Silakan dibuka DC-nya. Sudah selesai? Kita lihat juaranya. Juara 1 siapa? Mehar juara 2, Alicia juara 3, Quinsa. Tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Mehar, siapa lagi tadi? Mehar, Alicia dan Quinsa. Ayo maju. Juara 1-nya Mehar. Juara 2-nya Alicia. Juara 3-nya Quinsa. Tepuk tangan. Semoga menjadi motivasi untuk kalian semua bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan duduk. Jangan lupa dibaca tentang pencemaran tanah. Kita ketemu lagi hari Rabu. Silakan ditutup. Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Umi? Sehat? Nah, ya. Gimana nih Mi? Perasaan Umi ketika tadi melaksanakan pembelajaran yang tadi? Alhamdulillah, saya merasa sangat senang karena apa yang saya rencanakan dalam modul ajar itu tersampaikan dengan baik. Lalu saya juga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa. Lalu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Juga siswa juga terlihat antusias untuk mencari informasi dan sumber bacaan. Lalu mereka juga mampu memecahkan masalah. Terlihat dengan mereka aktif dalam diskusi dan presentasi. Ya, memang dari hasil observasi ya, dari catatan apa yang barusan disampaikan oleh Umi terlihat ya di dalam proses pembelajarannya. Makanya kami di dalam hal ini, dalam catatan ini ya mengapresiasi lah, artinya dari perencanaan yang disiapkan dan juga praobservasi sedikit banyak itu bisa membantu di dalam proses observasi di kelas. Nah, selanjutnya nih terkait dari apa yang disampaikan pembelajaran itu, mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan ketika proses pembelajaran tersebut. Jadi hambatan yang saya rasakan pertama itu mengenai waktu ya Ustaz. Jadi di sini kan siswa harus memecahkan suatu masalah yang diberikan.
oleh guru. Nah, di sini saya merasa pada saat siswa melakukan literasi bahan ajar itu mereka mengalami sedikit kesulitan. Ya, untuk menemukan bahan ajar ataupun sumber bacaan yang relevan terhadap masalah yang saya berikan. Terus lalu yang kedua, untuk kelompok, di sini mungkin saya nanti akan melakukan diferensiasi kelompok yang lebih matang lagi. Gitu. Jadi di sini saya melihat masih ada beberapa anak yang belum mau untuk mengemukakan pendapatnya pada diskusi ataupun presentasi. Nah, itu hambatan ya yang barusan tadi Umi sampaikan. Nah, selanjutnya ini terkait kenapa itu hal yang barusan Umi sampaikan itu bisa terjadi, itu kira-kira apa? Apakah hal-hal yang sifatnya teknis ataupun permasalahan yang sifatnya memang anak-anak belum siap atau apa, barangkali bisa Iya, untuk bahan bacaan sendiri mungkin di sini karena permasalahannya adalah tentang pencemaran air ya, jadi siswa harus menemukan sendiri solusi yang akan mereka gunakan untuk memecahkan masalah. Jadi di sini saya karena di sini saya tidak memberikan batasan untuk penanganan masalahnya, jadi di sini siswa masih mengalami kesulitan. Saya harus seperti apa gitu, mencari sumber bacaan yang seperti apa gitu. Nah, selanjutnya terkait tadi apa yang disampaikan oleh Umi, masalah dari sisi anak dalam kesulitan mencari bahan aja, untuk kedepannya kira-kira apa nih yang bisa mungkin menjadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang barusan disampaikan? Jadi pada pembelajaran selanjutnya di sini nanti saya akan menyiapkan bahan bacaan yang relevan. Mungkin ada beberapa artikel ataupun jurnal ilmiah saya kumpulkan dalam suatu drive. Jadi nanti di LKPD mereka tinggal men-scan barcode yang sudah disiapkan untuk masuk ke Google Drive yang berisi artikel ataupun jurnal. Jadi di situ mereka bisa memilih sendiri bahan bacaan yang kira-kira relevan untuk produk yang akan mereka hasilkan, seperti itu. Jadi tidak terlalu luas. Kalau mencari sendiri kan terlalu luas ya, betul. Ya, makanya tadi apa yang tadi Umi sampaikan, ternyata barusan Umi bisa menemukan solusinya, alhamdulillah. Ya, artinya ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa teratasi. Nah, kira-kira nih pertanyaan selanjutnya, kapan rencana Umi akan melaksanakan dari solusi yang barusan disampaikan? Insya Allah saya akan melaksanakan ini pada pertemuan selanjutnya, pada saat mereka presentasi untuk presentasi produk hasil dari produk mereka. Oke, alhamdulillah. Nah, artinya dari pembicaraan pasca observasi ini banyak nih hal-hal yang bisa ditemukan ya terkait masalah bagaimana pengamalan Umi, kemudian tadi sudah disampaikan terkait hal-hal yang menjadi kendala, dan juga barusan tadi Umi juga bisa mengidentifikasi dan sampai mencari solusi sendiri. Nah, ini merupakan satu bagian yang memang kita harapkan bersama, mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya kendala-kendala tersebut sudah tidak muncul kembali. Baik, terima kasih Umi atas pertemuan hari ini. Terima kasih juga kepada sobat sekalian. Alhamdulillah pasca observasi ini sudah tersampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.